Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Maulidia. Di sini saya dan rekan saya Karina akan menjelaskan materi tentang analisis regresi sederhana. Model regresi sederhana atau regresi linear sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menguji hipotesis, menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua yaitu membuat prediksi, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh, menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada software statistik. Analisis regresi sederhana dapat dilakukan menggunakan berbagai software statistik seperti SPSS, Excel, Python, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada persamaan umum dalam regresi linear sederhana. Untuk Y yaitu prediksi nilai variabel dependen terikat, X adalah nilai variabel independen atau bebas, yang A yaitu konstanta, B koefisien variabel independen. Nilai A dan B dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Salsa Akmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh soal analisis regresi sederhana. Dapat dilihat di sini ada tabel contoh soalnya. Untuk menyelesaikan masalah tabel di samping, kita dapat mengikuti urutan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat tabel bantuan, lalu yang kedua rangkuman tabel bantuan, lalu yang ketiga hitung nilai A dan nilai B, lalu yang keempat masukkan ke dalam persamaan umum, dan yang kelima yaitu interpretasikan persamaan. Untuk penyelesaiannya, langkah pertamanya yaitu buat tabel bantuan. Dapat dilihat seperti tabel berikut. Di situ ada X pangkat 2, itu hasil dari X dikali X. Lalu ada tabel urutan X kali Y. Lalu langkah keduanya yaitu rangkuman tabel bantuan. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat disimpulkan atau dirangkum sebagai berikut. Lalu langkah yang ketiga yaitu hitung nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A, dapat digunakan rumus sebagai berikut, dengan hasil 15,08. Lalu untuk mencari nilai B, dapat digunakan rumus sebagai berikut, dengan hasil 0,92. Lalu langkah yang keempat yaitu masukkan ke dalam persamaan umum. Berikut adalah rumusnya. Lalu nilai A dan nilai B yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita masukkan ke dalam persamaan umum tersebut. Lalu langkah yang kelima yaitu interpretasikan persamaan umum. Persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstanta sebesar 15,08. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,08. Lalu yang kedua, koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditinggalkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92 satuan.